اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الهادي الغالب الواعظ والملك السالم وعلي الداعي والتائب يسبحه الأجمل والبدر والغريب ويحب ويحب ويوحد لا يسلم الجل والدائم يدرك القدر والفرقان
وكف المصطفى كالوالي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua masih diberikan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enten rekamannya pakai dijepit di Masjid Al-Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Nggih amal jamaah sing mboten hadir monggo kula taki. Semoga Pun ngisi dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini ada beberapa acara. Yang pertama tadi acara yang sudah dipimpin langsung oleh Bapak Kamil yaitu Bapak Baru Marudin. Kemudian acara berikutnya pembukaan, ada kedua kirim doa, ketiga sambutan dari Bapak Ketua RW, yang keempat Nahadul Qiyam oleh Bapak Baru Marudin, kemudian Maulidah Hasanah oleh Bapak Haji Imam Asroni MPD, kemudian doa dan terakhir penutup. Acara selanjutnya pembukaan. Mari kita bersama-sama pada surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau dan juga besok di akhirat nanti bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi Terima kasih. Pembukaan sudah kita awali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua doa kepada Bapak Ibu perintis atau pendahulu RW 19. Semoga beliau amal-amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, menjadikan amalan sholehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya doa kita tujukan kepada pengurus rajin yang sudah tiada. Semoga beliau diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, dan semoga perintis-perintis beliau ini nanti bisa menjadikan teladan bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, mereka untuk kita semua, saudara-saudara kita semua, rumah tangga kita semua, anak kita, cucu-cucu kita, semua semoga mendapatkan rahmat wa hidayah, umur panjang barakah, sehat walafiat, iman Islam yang kuat, dan diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Ketua RW 19, Bapak Kusnati. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Tutut untuk acara. Bapak yang saya hormati, para kiai, para sepuh, para ulama, ibu, saudara, saudari,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jam 5 saya ditemui Pak Ketua Takmir untuk memberikan sambutan. Saya kira tadi saya bilang nggak usah Pak, mau urutan ini dianggap aja dengan aja. Katanya wah terus ini walaupun singkat. Oke, saya memenuhi permintaan dari Pak Ketua Takmir bahwa saya penuhi bahwa ibu saudara yang saya hormati di pra tadi ini sudah semuanya sudah luar biasa. Jadi sambutan ini akan cemplang karena sudah tertutup oleh pembukaan yang diawali oleh remaja-remaja kita yang dipimpin oleh orang tua kami. Mengingatkan saya pada waktu SD SMP di kampung memang seperti ini luar biasa. Saya ingin hal ini terulang kembali sehingga saya juga ingin muda kembali rasanya ingin bergabung dalam acara seperti yang ada ini. Ingin mengulang masa-masa remaja saya dulu. Luar biasa, di samping seni ini meningkatkan iman dan takwa dan silaturahmi, tentunya memupuk kerukunan di antara sesama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi besar kita, junjungan kita, Rasul kita yang luar biasa. Karena beliau maka jalanlah menjadi jalan terang dalam kehidupan, menuntun kehidupan kita untuk menuju yang lebih baik. Bapak yang saya hormati, dalam acara ini tentunya tidak terlepas karena kita bersyukur pada Allah karena ada dua nikmat sekaligus minimal yang diberikan kepada kita. Yang pertama nikmat sehat, ya di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan sehat sampai dengan sekarang. Syukur alhamdulillah yang luar biasa yang tidak terhingga nilainya. Karena kita tahu sebelum ini banyak sekali kasus COVID-19 yang menimpa baik di wilayah kita maupun di luar wilayah kita, bahkan mendunia. Oleh karena itu kalau kita sekarang masih dikaruniai sehat walafiat, syukur yang tidak terhingga harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat sehingga kita bisa ada di sini. Yang kedua nikmat sempat, ya karena kita diberi kesempatan sehingga bisa merayakan, bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Kita sehat tapi kita tidak beri sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak diberi kesempatan sehingga kita bisa ikut di dalam acara seperti ini. Kemudian Bapak yang saya hormati, saya mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ketua Takmir karena bisa merintis, bisa melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Ya, saya bilang sangat baik karena menggugah ingatan saya, menggugah keinginan saya seperti anak remaja yang disampaikan saya tadi. Ini patut kita bagikan, kita kembangkan sehingga di samping masjid ini untuk acara utama yaitu sholat, tapi juga untuk mengembangkan hal yang lain yang sesuai dengan hukum. Kemudian Bapak yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, saya memang dari dulu punya keinginan, ya idenya dari Bapak Profesor kita, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Mansori, dulu pernah menyampaikan kepada saya halal bihalal itu dari dulu kan per RT menyampaikan saya barangkali kalau kegiatan ini langsung ya memusat langsung melibatkan semua RW ini akan baik sekali, akan meningkatkan kerukunan. Memang itulah tujuan saya sebagai ketua RW itu, yang utama adalah ingin terciptanya terwujudnya kerukunan. Nah kalau ini nanti barangkali pada acara agama yang berikutnya bisa digelar mungkin pengajian secara menyeluruh tingkat RW, maka saya pribadi mewakili warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira tidak ada hal yang tidak mungkin yang bisa kita laksanakan. Ya, dalam segala hal
yang berkaitan dengan kebaikan, insya Allah akan bisa tercipta, terwujud, dan terlaksana. Banyak warga kita yang potensial, ya, yang mendukung kegiatan-kegiatan yang positif baik dalam bidang agama maupun kemasyarakatan. Itu di depan saya Pak Budi itu maupun sudah pensiun pasti mendukung. Berkali-kali menyampaikan, gimana Pak kalau kita kembangkan acara ini. Pak RT 2 potensi sekali, ya pasti mendukung. Apalagi beliaunya ya punya keterampilan yang luar biasa. Kemudian ada hal lain, ada orang lain, ada sosok lain. Pak Nur itu juga luar biasa semangatnya. Ya, setiap kali ketemu saya mesti menyampaikan hal-hal yang sifatnya membangun masyarakat maupun keagamaan. Remaja kita yang di samping kiri saya, ini saya lihat dulu disampaikan dari Bapak Takbir, setiap jam 5 ada kegiatan mengaji ya Pak Arif ya. Nah ini tidak lain adalah hal yang menambah kerukunan, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita semua. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Bapak, mudah-mudahan acara ini tidak berhenti hanya pada saat ini saja, ya bisa kita kembangkan pada tahun-tahun berikutnya atau waktu-waktu yang berikutnya. Demikian. Ada kata-katanya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua RW. Berikutnya Mahalul yang sebelumnya akan ada disampaikan kepada Bapak Amir. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu kepada Pak Faruk sebagai kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami muliakan para ulama, para sesepuh, para jemaah, khususnya kepada Ustaz Imam Maswali. Ini tadi untuk ya Rasul minta izin karena kebetulan di rumah beliau di RT juga mengadakan acara maulid RT di Polri. Jadi beliau berhalangan hadir juga. Bapak Ibu saya hormati, saya mohon maaf tadi ada kata-kata yang terhenti. Tapi tidak apa-apa, ini sudah bagian daripada ini bagian RT 4 ini. Ini kan lihat RT 1 tidak ada, RT 1 bagian pojok yang putranya Pak Garut. RT 4 pakai baju hitam, putranya Pak Sis Nawang depan lapangan. Yang ketiga putranya Pak Edi Suparman. Nonton nih. Yang keempat Rio depan masjid pojok. Barangkali bisa dibuka Mas Rio. Jangan seperti semua. Bukan Mas Rio. Nah ini dia. Kemudian berikutnya yang keempat sebelahnya Pak Imam, putranya Pak Hendrik, tetangganya Pak Hewi. Kemudian berikutnya yang besar ini besar, putranya Pak Fajar dari Pak. Yang kelima kita ini Pak Anas Rizal. Jadi ini biasanya yang menggugah warga dari 11 terbangan. Hari ini kebetulan jarang latihan kemerotak. Oh iya, di depan sini ada yang biasanya di depan. Ada Rehan, putranya Pak Hari pojokan. Nah, sebelahnya lagi ada Raffi, putranya Pak Rofik Haryanto RT 3. Dan masih banyak lagi yang kecil-kecil yang belum disebutkan, ada Bayu, ada dan sebagainya. Ini nanti jadi penerus, karena kita generasi penerus tidak mesti kita yang akan berumur sampai
Sampai lama mungkin mesti ada yang bocor mungkin. Oke. Mohon hadirin yang memuliakan, saya berterima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Kehadiran panjenengan ke sini dalam rangka menghadiri majelis maulid, majelis taklim juga ada maulid hasanah. Termasuk panjenengan juga banyak bersedekah untuk masjid ini, baik finansial, baik sedekah berupa uang atau non finansial yang berupa makanan, minuman yang ada ya. Saya hanya khawatir tak cukup apa namanya. Kenapa? Malah begini. Semoga nanti pulang bawa lagi. Masih banyak Pak Bahari. Karena kalau ada didukung Pak Bahari, nggak didukung Bu Hima, nggak didukung Bu. Kalau nggak didukung Pak Bahari, Bu Hima, Bu Yuda, Bu Nur, Bu Wati dan sebagainya, ini mungkin perlu kerepotannya. Dengan suka kemaru tanpa ada mungkin yang menyiapkan juga akan sulit. Jadi berterima kasih semuanya berterima kasih. Kalau saya saja sendiri di sini, terus dengan nggak ada, saya juga mampu ini soal dengan umumnya. Jadi semuanya mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan, dan semoga dengan barokah salawat kepada baginda Rasulullah SAW kita semakin dicintai oleh Rasulullah SAW, dan itu jadi kunci kita nanti masuk surga Allah SWT. Yang terakhir, semoga acara semacam ini tidak berhenti semacam ini. Jadi panjenengan di sini diharapkan ketika sholat lima waktu juga hadir istiqomah, hadir rutin, hadir mengikuti majelis taklim setiap Sabtu subuh dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti khatmul Quran atau pas waktunya zikir akbar untuk Kamis di sini. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فاحدث الأرشد والمسلم شعارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهميدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء وعمه وفخره وفضله إلى نهاية تمام حمده، فلما اشتد بها الطرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد.
Terima kasih semoga Allah Subhanahu wa Kesana ini. Amin ya Allah. Berikutnya Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Imam Asrori FPD. Kepada beliau dipersilakan. Iya, nah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadratil mukarramun, para kiai, para sesepuh, badaan dari Bapak Ketua Takmir Ustadz Faruk Baharudin, Bapak Ketua RW Al Ustadz Kusnadi. Niku ceramahnya mun cekap kalih kenikmatan kau Al Ustadz Kusnadi. Mudah-mudahan sehat semua para sesepuh, mulai Abah Parno, Abah Darman, Abah Narko, pun Abah Abbas dan pun Babah niku umi-umi semua yang bisa rawuh di Masjid Ar-Rahman, para remaja, remaji, adik-adik kecil-kecil, kerucil-kerucil kalau bahasanya Pak Arifin. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim di rumah Allah, Masjid Ar-Rahman, dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan nanti kita ditolong, diberi syafaat oleh Rasulullah ketika di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terus terang Ibu Bapak, tadi rencana saya tidak hadir ke sini, tidak datang ke sini karena maghrib tadi saya sudah tibaan di musola, sudah bengok-bengok bagian dongo. Karena dongo itu tidak ada yang berani di musola itu. Dongo membaca tibak itu panjang, nggak ada yang berani, dan tadi sudah batuk-batuk deh, sampai batuk-batuk. Terus pasti isaknya saya yang harus ngimami. Nah, ketika dongo ngimami itu pun saya serahkan ke Abah Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Pulang murak berkat, buka HP. Dulu kok ada WA-nya Ustadz Faruk. Ustadz mantun isak maringi mudhoe hasanah nggih. Ngerti ya gak tak buka mau. Tapi wis kadung tak buka. Akan nggak kesini, nggak enak sama Ustadz Faruk. Ya akhirnya kesini. Kapokmu kapan gitu? Ibu bapak sekalian, WA-nya Ustadz Faruk itu sak TKP. Nah, sak TKP-nya versi kulon itu cepet-cepetan biasanya. Kultum atau kulim. Kultum kuliah 7 menit, kulim kuliah 5 menit. Ibu bapak sekalian, tadi Ustadz Suprabadi nge-share di grup Masjid Ar-Rahman tentang kelahiran Rasulullah, bahwa besok itu tanggal
Rabiul awalnya tanggal 12, Oktobernya tanggal 19. Itu merupakan hari Maulidur Rasul, ulang tahun lah, Miladur Rasul, hari ulang tahun kelahiran Rasulullah. Rasulullah sendiri lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pak Kus hafal nang Jawi. Pak Kus sing nika lho. Krungu kula suarane. Bertepatan tanggal 20 April 571. Ya. Ada pertanyaan gampang. Ketika bapak atau ibu melahirkan atau putranya lahir, bapak ibu senang atau tidak? Nah, jawaban Pak RW mantap, senang. Tidak ada yang tidak senang ketika kita melahirkan, ketika putra kita, anak kita lahir, semuanya senang karena anak kita lahir. Pengantin yang sekian lama menunggu-nunggu diberi rezeki, dikarunia anak oleh Allah, tidak datang-datang, kemudian hamil 9 bulan dan akhirnya melahirkan, senang. Yang setiap 2 tahun melahirkan pun senang. Ya seperti istri saya misalnya, ya, setiap 2 tahun melahirkan tetap aja senang. Padahal kita tidak tahu anak ini nanti nakal atau tidak, anak ini nanti baik atau tidak, anak ini nanti jadi presiden atau tidak, kita nggak tahu. Ini nanti mendidiknya ruwet atau tidak, menghabiskan makanan apa tidak, pasti. Tapi kita semua senang. Nah, kalau lahirnya anak kita aja yang kita belum tentu, kita tidak tahu jadinya nanti apa, jadi apa, dan bagaimana mendidiknya, kita tidak tahu. Nah, ini yang lahir Rasulullah, a'dhamun nas, orang paling mulia di dunia. Yang katanya dunia ini diciptakan itu karena Allah akan menciptakan Muhammad, akan menciptakan Nabi Muhammad. Dunia ini diciptakan. Masa kita nggak senang dengan lahirnya Rasulullah? Sudah barang tentu kita sangat senang. Dan memperingati kelahiran Rasulullah tidak memerlukan, ini menurut saya, tidak memerlukan hadis sahih. Ya. Tidak memerlukan hadis sahih yang harus menyatakan kita itu memperingati kelahiran Rasulullah. Mengapa tidak perlu hadis sahih? Itu tadi, dengan logika saja. Lahirnya anak kita aja kita senang, apalagi lahirnya Rasulullah. Nah, ketika kita senang dengan kelahiran Rasulullah, maka kita memperingatinya. Ya. Memperingatinya itu yang bisa macam-macam. Ya. Salah satunya dengan bersolawat begini ini, membaca tiba, bersodakoh dan lain-lain. Ya. Bersodakoh salah satu bentuk tasyakur, kesyukuran, kesenangan kita, karena kita senang, karena kita bersyukur Rasulullah lahir di bumi ini dan kita bisa menjadi seperti ini, memperoleh hidayahnya, memperoleh bimbingannya, sehingga akhirnya mengenal Islam. Bapak Ibu sekalian, tadi ketika tibaan di musola, ya, sambil tibaan saya kebetulan kalau di musola tibaannya tidak pakai layar begini. Kalau ini kan modern pakai layar. Di musola pakai buku biasa, buku tiba. Ya. Masih tradisional. Sambil tibaan saya membaca bagian-bagian awal buku tiba itu. Itu di bagian awal buku tiba yang ada di musola itu dicantumkan sejumlah hadis tentang pentingnya salawat. Tentang pentingnya salawat. Salah satunya ayat Al-Quran. Laqad ja'akum rasul, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu rasulun min anfusikum, seorang utusan Allah. Min anfusikum, rasul ini diutus dari golonganmu, maksudnya diutus kepada orang Arab pada awalnya, dari golongan orang Arab. Mengapa Rasulullah yang diutus awalnya ke orang Arab kok utusannya ini orang Arab? Kok bukan orang Jawa? Ya nek sing diutus iku wong Jawa budal nang Arab kan nggak iso ngomong Arab. Nggak bisa komunikasi. Karena itu setiap rasul yang diutus ya dari masyarakat itu gitu. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ini sifat Rasulullah. Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu sangat merasa berat terhadap kesulitan, kesusahan yang kita rasakan. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sifat yang pertama azizun, harisun sangat memperhatikan, harisun alaikum, kemudian bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah itu bil mu'minina raufun rahim, sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Jadi di ayat ini Rasulullah diberi sifat rauf dan rahim, sama dengan sifatnya Allah. Juga diberi sifat yang pertama tadi azizun. Berikutnya ini yang terkait dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian shollu alaihi wasallimu taslima. Karena itu kalian semua bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, dan sampaikan salam kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, kita kan diperintah untuk sholat. Apakah Allah melakukan sholat? Pernah mendengar penjelasan bahwa Allah melakukan sholat? Tidak. Allah memerintahkan kepada kita untuk membayar zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum, keluarkanlah zakat. Apakah Allah membayar zakat? Tidak. Tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah membayar zakat, dan Allah tidak perlu membayar zakat. Allah juga menyuruh kepada kita untuk berpuasa, tetapi Allah tidak melaksanakan puasa. Jadi rukun Islam ini yang Allah perintahkan kepada kita, Allah tidak secara pribadi tidak melaksanakan. Tetapi bersolawat ini suatu perintah yang sangat istimewa. Selain Allah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan sebelum memerintah, Allah sudah menyatakan bahwa dirinya sendiri bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat. Setelah itu baru memerintah, shollu alaihi wasallimu taslima. Ini menunjukkan bahwa sholawat itu sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar, karena Allah sendiri yang melakukan. Allah sendiri melakukan kepada junjungannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di bagian awal buku riba itu juga disebut man shalla alayya, kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra salawat. Barang siapa yang membaca salawat untukku, kata Nabi Muhammad,
Kesolatan, satu sholat saja, satu selawat. Satu selawat itu maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Di redaksi salawat banyak sekali. Barang siapa yang bersalawat satu salawat saja kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya karena salawatnya itu tadi, karena salawat kita itu tadi 10 kali. Jadi satu salawat kita kepada Nabi Muhammad dibalas oleh Allah 10 salawat. Dan yang bersalawat kepada kita ini, bersalawat itu maksudnya mendoakan, memberikan anugerah. Ini Allah. Ya, kalau Allah bersalawat kepada kita kan pasti dikabulkan. Allah sendiri yang bersalawat. Sallallahu alaihi biha asran. Karena itu rugilah. Rugi kalau kita tidak mau bersalawat. Sangat rugi kalau kita tidak mau bersalawat. Yang ketiga, di bagian awal buku itu tadi tertulis aulan nasi yaumal kiamat, aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum sholatan. Manusia yang paling utama di sisiku, ini kata Rasulullah, pada hari kiamat aksaruhum sholatan adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya, aulan nasi. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, pertanyaannya, kapan kita membaca sholawat? Apakah sholawat hanya kita baca di Maulid Nabi? Tidak. Bahkan tidak ada, minimal saya tidak menemukan atau belum tahu hadis yang menekankan bersolawatlah Anda di hari kelahiranku. Tidak ada. Jadi ayat tadi shollu alaihi itu umum, kapanpun. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha as-sholawat, itu juga umum, dalam arti tidak ditentukan waktunya. Karena itu kita bersalawat kapanpun, tidak dibatasi malam Jumat, tidak dibatasi Maulidur Rasul pada tanggal 12 Rabiul Awal, kapanpun. Bahkan yang ada ajaran itu salah satu yang perlu dilanggengkan adalah pagi hari dan sore hari, masuk pada rangkaian doa pagi hari dan sore hari, masing-masing 100 kali. Nah itu kalau kita baca 100 kali, berapa kali lipat balasan dari Allah? 100 kali 10 ratus gitu. 10 ratusnya kepinten. Wis pokoke ngono lah. Kula nek matematika mbiyen dijine 0 kali. Mboten enggak pernah mendapat pelajaran matematika. Tapi alhamdulillah kok iso ngitung. Arab tok. Jadi kapanpun kita membaca sholawat itu. Kemudian ini kesuwen gak penak. Soalnya ra iso guyon. Bapak Ibu sekalian, kita dibaan. Sebenarnya saya ingin nyambungkan ke dibak tapi lain waktu aja. Kita berselawat itu mungkin ada pihak yang menyebut atau kelihatannya tidak suka berselawat gitu ya, kelihatannya. Saya hanya ingin mengingatkan diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita jangan tergesa-gesa memandang teman-teman yang tidak mau ikut bergabung di baan misalnya. Itu mereka itu tidak suka sholawat. Jangan berpikir mereka itu tidak suka bersolawat, itu maksud saya. Ya. Lebih-lebih misalnya ini akhir-akhir kalau di medsos itu kan sering disebut bahwa orang Wahabi itu begini-begini. Yang disebut Wahabi itu biasanya orang-orang Arab Saudi. Nah, ini saya ingin sekedar saja menyinggung
Saya punya teman Arab Saudi itu banyak, ya. Grup WA yang isinya orang-orang Arab itu banyak, ya. Saya punya itu, bahkan satu grup itu isinya ratusan. Dan orang-orang Arab Saudi ini setiap hari Jumat mereka mengirim WA di grup itu isinya sholawat Nabi. Itu artinya orang-orang Saudi ini pun suka bersolawat. Ya. Juga mungkin teman-teman lain di Indonesia yang sepertinya tidak suka ikut kegiatan begini, kita jangan tergesa-gesa menganggap mereka tidak suka bersolawat. Karena mereka punya cara solawat yang caranya saja yang berbeda, tetapi yang dibaca insya Allah tetap Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sholatullah, salamullah, ala toha rasulullah dan sebagainya itu. Itu adalah redaksi sholawat yang berbeda-beda yang semuanya merupakan sholawat. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kuncinya kita yang senang bersalawat dengan model dibaan, dengan model berjanjian, dengan model macam-macam lah. Monggo jangan dicukupkan dengan itu. Jangan dicukupkan dengan model berselawatan yang dibaan, yang berjanjian, tapi kita tambahkan dengan selawat-selawat yang pribadi, maksud saya, yang pribadi. Ya, yang pribadi. Kalau di sini kita sudah rame-rame di pagi hari dan yang sore hari kita tambahkan selawat yang sendiri-sendiri. Insya Allah itu semuanya menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Suara saya sudah gorok-gorok. Dulu ibu saya mengidam-idamkan saya bisa kiroah seperti Ustadz Faruk itu. Tapi karena modal suara saya pecah 27, akhirnya nggak bisa. Lebih-lebih giginya sekarang sudah tidak ada semua, makanya saya tutupi. Saya pakai masker bukan karena takut COVID, tapi karena sungkan ompong semua itu. Apalagi ada ininya nanti kelihatan itu. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Imam Al-Fatih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu bisa menyintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Bapak Ibu, karena waktu sudah menjelang malam, oleh sebab itu kita tutup dengan bacaan doa kepada Bapak Dr. Andes Abdul Huda MD. Kami persilakan untuk membaca. Kepada Pak Huda kami persilakan. Pernah paling ini. Paudan, monggo ataupun paudan kesempatannya karena ini semua berjamaah jadi ya semua diberi pembagian. Monggo paudan langsung. Mau tak baik saya ini mau. Tidak harus ini. Monggo.
Terima kasih Pak Huda. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini kita insya Allah diterima sebagai amalan kita bersama, yaitu amalan soleh. Bapak dan saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perawan dan kehadiran Bapak saudara-saudara sekalian. Untuk berikutnya penutup, yang mana sebelum penutup kita sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin kirim doa pada malam Jumat Manis besok tanggal 21 malam setelah sholat maghrib ada doa bersama seperti biasa. Bapak dan saudara-saudara yang mau kirim doa bisa disampaikan kepada kami atau kami bisa langsung sekolahkan ataupun yang lainnya. Monggo kami persilakan. Kemudian untuk pada malam hari ini kiranya sudah banyak yang kita sampaikan kepada pendengar semua. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembawa acara, kemudian Pak Farul selaku pimpinan daripada Hasil Karaman, Pak Imam yang sudah memberikan maulid dan hasanah, dan Pak Huda sudah memberikan doa. Apabila ada kekurangan, kehilafan maupun yang lain, kami sekeluarga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.